hormati Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Wiwi Duyastuti MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Eko Setiobudi SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana Ibu Adinul Khairah SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Bapak Suyono SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat Bapak Dr. Ades Sucianto. Serta yang kami hormati pula pemateri diseminasi budaya positif sekolah Bapak Khairi Sabjaguna SSI, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama di pagi yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan acara inti adalah diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Khairi Sabjaguna. Untuk menyingkat acara pagi ini, dan semoga acara pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan bisa berjalan lancar, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lahul Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merangkai acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum kepada yang kami hormati Bapak Eko Setiobudi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Pak Khairi Sabjaguna, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan hari ini syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Khairi Sabjaguna. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan program guru penggerak yang sudah ulangi sampaikan pada kalian semua bahwa guru penggerak adalah suatu program di mana kita bisa melakukan pengembangan diri, dan guru penggerak adalah sebenarnya adalah guru yang mempunyai tanggung jawab atas kebaikan yang perlu dilakukan dalam pendidikan di negara kita ini. Kemudian selain itu kita juga harus tahu bahwa guru penggerak adalah guru yang di dalam pembelajaran nanti merupakan seorang pemimpin yang mendampingi anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan di mana anak-anak bisa aktif, bisa proaktif untuk menggali bakat yang dimiliki sehingga bisa menemukan jati dirinya dalam kegiatan ini. Kami bangga dengan Pak Khairi yang hari ini ada kegiatan ini sebagai calon guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Ya, ada pengalaman yang sempat tersampaikan bahwa menjadi guru penggerak adalah menyenangkan. Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan sehingga tidak lagi situasi yang menjemukan bosan di dalam kehadiran guru nanti di dalam kelas.
Kenapa? Karena nanti di dalam kelas sudah tidak ada lagi yang namanya pembelajaran yang berpusat pada guru. Karena dengan guru penggerak nanti masuk ke dalam ruangan, semua proses kegiatan itu nanti akan tertuju pada atau bertumbuh pada siswa itu sendiri yang bebas berkreasi, berinovasi dari apa yang nanti dibawakan di dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu di SMA Negeri 1 Ponggok ini kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Boy Guna, dan kami memotivasi panjenengan semua untuk segera bergabung, mendaftar, dan semakin banyak guru penggerak di SMA ini semakin bagus, akan semakin meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita secara luas, nanti akan berpengaruh pada mutu pendidikan di negara kita. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk Pak Boy dan tetap sehat. Ya, jangan lupa tularkan apa praktik baik nanti pada teman-teman sehingga teman-teman menjadi terdorong untuk bisa ikut ke dalam program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merangkai acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan kepada Bapak Suyono SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati beliaunya Bapak Boy Guna, yang alhamdulillah saat ini detik ini beliaunya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Dan juga kami hormati kepada Bapak Ibu segenap keluarga besar SMA 1 Ponggok. Marilah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dari doa alhamdulillahirabbil alamin, yang mana saat ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat, nikmat serta inayahnya. Salam salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan suri teladan yang kita tunggu sahabatnya. Yang pertama kami ucapkan sekali lagi kepada beliaunya Bapak Kori Dapsaf Yakuna SSI, selamat beliaunya mengikuti guru penggerak. Harapan dari kami kesiswaan, semoga dengan beliaunya mengikuti kegiatan guru penggerak ini nanti bisa diterapkan di SMA Ponggok, khususnya terkait dengan budaya disiplin tertib sekolah. Saya yakin bahwa SMA 1 Ponggok sudah ada aturan tertib sekolah atau tata tertib. Nah, harapannya nanti dengan adanya beliaunya sebagai guru penggerak, harapannya nanti peserta didik di SMA Ponggok itu ada kesadaran dalam hal ketertiban. Barangkali diawali dari budaya kesadaran di kelasnya masing-masing dengan adanya kesepakatan. Jadi kesepakatan di kelas masing-masing, tata tertib yang barangkali sudah dilaksanakan itu disepakati dan sekaligus itu dengan penuh kesadaran, sehingga tata tertib itu tidak menjadikan beban momok atau jadikan ketakutan, tidak, tetapi
untuk meningkatkan peserta didik di salah satu pokok itu semakin sadar bahwa tata tertib atau budaya tertib disiplin itu ternyata manfaatnya luar biasa. Nah ini mudah-mudahan nanti Bu Pak Kori dari Sewan berharap ini betul-betul bisa dibudayakan kesadaran baik di anak didiknya maupun di keluarga besar SMP 1 Ponggok. Nah, itu harapan-harapan dari kami. Semoga nanti khususnya SMP 1 Ponggok tingkat kesadarannya itu semakin luar biasa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih, dan kami dari kesiswaan selalu mendukung Pak Koiri, selalu mendukung, dan mohon nanti kami juga selalu diberikan ide gagasan ya, dan sekaligus nanti bisa diterapkan, dan sekaligus nanti ada dampak ya, dampak untuk peningkatan SMA 1 Ponggok semakin luar biasa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali dari awal sampai akhir ada suatu yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kami akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Ponggok sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Duyastuti, MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya yang saya banggakan, dan terkhusus calon guru penggerak Pak Koiri, semoga sehat dan sukses selalu dan senantiasa bergerak ini ya. Terima kasih semuanya telah hadir pada forum ilmiah ini ya. Makanya Bapak Ibu, pesan saya, walaupun narasumbernya masih CGP, tapi ya tenangan gitu ya. Tetap siapapun yang bicara di depan itu kita harus menghargai. Mas Yoroi misalkan jadi pembicara di depan masa cilik, yo kita harus tetap menghargai. Itu etika. Siapapun yang bicara di depan kita harus menghargai. Terima kasih. Pagi hari ini ada diseminasi dari Pak Choi. Guru penggerak itu sangat luar biasa. Saya hanya berpesan kepada kementerian itu semoga perekrutan guru penggerak, ini kan di video ini ya. Semoga beliau-beliau di atas juga nonton nanti video kita. Saya berpesan semoga perekrutan guru penggerak itu tidak sulit gitu ya. Karena sebetulnya animo dari Bapak Ibu guru se-Indonesia itu banyak sekali yang ingin menjadi guru penggerak. Karena yang jelas menambah ilmu itu Bapak ya. Cuma seleksinya luar biasa ya Pak. Seleksinya luar biasa. Jadi yang diterima itu masih bertahap sangat kecil sekali. Guru penggerak semakin banyak itu akan membuat nilai rapot pendidikan kita juga semakin baik. Salah satu nilai rapot pendidikan kita itu juga ada guru penggeraknya tadi. Entah nanti kedepannya guru penggerak mau jadi apa, kita nggak usah memikirkan ke sana. Yang penting saat ini harus selalu bergerak, menggerakkan roda dari khususnya SMA 1 Ponggok. Jadi guru penggerak, ya pesanku aja sombong-sombong, ilmunya itu dibagi gitu ya. Itu udah tak nanti. Saya membuat rekom. Kalau nggak direkom para sekolah orang berarti dia guru penggerak ini. Ya untuk mandi gitu teman-teman. Tapi maksud saya setelah jadi guru penggerak, ilmunya itu ya disebarkan ke teman-temannya, senantiasa bergerak ke 44 guru kita. Ojo terus kayak semua menang kayak dewe rasano angin gitu ya. Dan aku sing terdewe gitu ya. Jangan punya kepikiran seperti itu Pak. Insya Allah kalau orang berbagi ilmu bukan tambah miskin, menjadi tambah kaya.
Karena ilmu yang kita bagikan, oh hari ini saya berikan ini, besok lagi saya berikan ini, kan teman-teman mesti haus akan ilmu gitu ya. Hari ini habis dijok lagi ya Pak Coy sampai gelegean gitu ya. Jadi saya harap siapapun walaupun tidak menjadi guru penggerak, calon-calon semuanya guru penggerak, kita harus jangan miskin ilmu ya. Miskin ilmu, medit ilmu. Mau meneh medit wis ora duwe medit apa meneh. Jadi apapun yang kita berikan ke teman-teman kita, ke sekolah kita, dan senantiasa kita bergerak sesuai dengan judulnya adalah guru penggerak, senantiasa bergerak untuk menggerakkan roda daripada SMA Negeri 1 Ponggok, menggerakkan roda daripada seluruh siswa akan menjadi lebih baik. Budaya positif sekolah sebetulnya sudah ada, cuma belum diwujudkan. Seperti ini judulnya workshop. Sebetulnya kita sudah melakukan. Bapak Ibu guru senantiasa melakukan budaya positif. Pak Dari aja kita gitu. Tatip sudah berdiri di sana. Banyak kan anak kita. Ini yang kelas 10, Bu Wiwi ya, coba dicek itu. Tuh cantik namanya. Luar biasa cantiknya. Gurnel glowing muridnya tenang. Begini kalah glowing dengan karo murid kita. Saya lihat itu kemarin lihat Mas, glowingnya luar biasa. Yaitu berarti terjadi peningkatan. Eranya anak sekarang itu memang selalu ingin tampil glowing gitu ya. Terus apa-apa ya glowing asal beretika gitu ya Pak Lutfi. Seperti itu, jadi sebetulnya budaya positif ini sudah kita lakukan. Mulai dari sholat duha, dari pembelajaran dan sebagainya. Nah kebetulan sekarang ini ada designasi menjadi lebih positif lagi gitu ya, positif lagi. Tapi ojo positif Bu Ani, Bu Devi, Pak siap enggak positif gitu ya. Les ini seraiso positif bisa. Ampun juga. Betul ya? Terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru semuanya siap mendengarkan dari Pak Coy. Kami seluruh warga besar ini SMA Negeri 1 Ponggok selalu mendukung Pak Coy dan teman-teman lainnya untuk menjadi guru penggerak berikutnya. Pak Ari siap-siap ya. Terima kasih dengan resmi bahwa kegiatan diseminasi kegiatan dari CGP dengan judul Budaya Positif Sekolah dengan resmi kita buka. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu, sebelum acara seminar atau diseminasi budaya positif sekolah terlebih dahulu, marilah kita menundukkan kepala sejenak kepada Allah SWT. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Lutfi Maulana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasrul haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadril azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa tarki syaqa wa su'il qada wa sanatatil a'da wa su'i hadzal zaman. Allahumma ij'alna wa min dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa taj'alna wa iyyahum الشاهدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا مولانا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya sampailah kita pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Khairi Sabdaguna SSI dengan moderator Bapak Sujianto. Oleh karenanya, waktu kami haturkan kepada Bapak. Oleh sebab itu, waktu kami haturkan kepada pemateri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya di sini. Saya sebagai moderator untuk jalannya diskusi di sini. Nanti Pak Choi Koiri sebagai pemateri nanti untuk 1 jam ke depan itu nanti kita akan membagi untuk ada pemaparan materi serta nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Khairi Sabdaguna untuk menjelaskan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Wiwi Dwi Astuti MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah ini. Marilah kita
panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan saat ini kita diberi kesehatan bisa berkumpul di acara ini. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu DRA Wiwi Tuyastuti MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Ponggok yang telah memberikan fasilitas dukungan yang luar biasa atas kegiatan yang saya jalani, yaitu sebagai calon guru penggerak. Beliau luar biasa memberi dukungannya mulai dari awal ketika kita sama-sama melakukan pendaftaran, memberikan dorongan, memberikan motivasi, ngobrak-ngobrak kita supaya bisa ikut, dan sampai saat ini mendapatkan tugas destinasi juga diberi dukungan penuh. Berbagai fasilitas sudah kita disediakan oleh beliau. Harapan saya calon guru penggerak ini dari SMA Negeri 1 Ponggok seperti yang disampaikan Bu Wiwi, dari tahun ke tahun nanti semakin bertambah. Monggo nanti ketika ada pendaftaran lagi, teman-teman untuk bersama-sama daftar lagi. Insya Allah nanti saya bantu apa namanya, doa dan usahanya. Oke, mempersingkat waktu, mohon izin saya tak turun ya di depan saja supaya bisa berdiri. Materi yang saya sampaikan di sini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Harapannya nanti ini tujuannya dari kegiatan ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Terus yang kedua, tujuannya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini kan sesuai dengan tujuan kurikulum kita yang baru, kurikulum Merdeka itu ya. Kemudian yang ketiga, memahami peran guru sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi langsung dengan murid. Yang keempat, bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan murid. Kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia selalu berkembang, selalu berubah. Tujuannya apa? Untuk perbaikan kualitas pendidikan tentunya Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba memaparkan bagaimana paradigma pendidikan kita. Kita tahu bahwa pendidikan Indonesia kita siapa Bapak Ibu? Nah, Ki Hajar Dewantara. Kita ini sebagai seorang guru, sebagai pendidik, bagian dari masyarakatnya atau rakyatnya Ki Hajar Dewantara, pasukannya Ki Hajar Dewantara ya. Maka kita harus siap sedia menjalankan berbagai perubahan paradigma pembelajaran atau kurikulum yang ada di negara kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka mulai tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan kita yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia yang, saya ulangi, menuntut segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya Bapak Ibu, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak yang sudah dilahir dan dibawa sejak lahir. Nah, jabaran daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bukan tabula rasa. Kalau dulu kita memahami anak sebagai tabula rasa, apa istilahnya? Ya, siswa dianggap sebagai kertas putih yang kosong, yang masih polos. Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya murid itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah ada isinya, sudah ada coretan-coretannya Bapak Ibu. Namun coretan itu masih samar. Tugas kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik adalah mempertegas, memperjelas tulisan atau coretan tadi. Yang positif, yang baik kita perjelas, kita pertegas, kita munculkan. Kemudian yang negatif kita samarkan atau bahkan kita hilangkan. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan bakat anak-anak itu unik sekali, macam-macam, luar biasa. Nah, seperti saat ini kita kan baru menerima siswa baru, kita gelar apa kemarin? MPLS itu ya, gelar karya semua. Kita akan mengetahui bagaimana bakat-bakat yang dibawa, yang dimiliki oleh anak-anak itu. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia, selamat di dunia akhirat, ya. Tugasnya Bapak Lutfi nanti. Tugas kita bersama Pak. Yang keempat adalah guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Nah, ini seperti apa? Guru diibaratkan sebagai petani. Petani itu kan mengolah tanah, merawat tanaman, Bapak Ibu. Kita mengairi, kita memberi pupuk agar tanaman itu, biji jagung tadi, anak-anak didik kita dapat tumbuh menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi yang berakhlak. Nah, makanya nanti kita uraikan budaya disiplin itu untuk menuju ke arah sana. Yang kelima adalah kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa siswa itu sebenarnya sudah memiliki bakat tadi, kodrat alam, kodrat yang dibawa sejak lahir, memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Dan kita harus mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan kodrat zaman sekarang. Eranya kan era digital, maka kita juga harus mengikuti. Terus yang keenam adalah budi pekerti. Tentu kita akan menanamkan budi pekerti ke anak-anak, berakhlak mulia, ya. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada anak. Kita mendidik, kita melayani anak. Apa kebutuhan anak? Bagaimana mereka bisa belajar dengan senang, belajar dengan tenang. Kita berpihak pada peserta didik atau peserta kepada anak. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif tentunya, ya. Terus kondisi yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mereka mandiri tanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Masih semangat Bapak Ibu?
Semangat pagi. Alhamdulillah. Biar tambah semangat. Tersempurna Ibu. Gini, supaya lebih agak bergerak gitu. Saya minta kita bermain dulu sebentar, bermain dulu. Apa nyanyi Bu? Bapak Ibu? Nyanyi ada Pak Lutfi. Oh, nyanyi. Nyanyi dulu ya. Sebentar ya, biar enggak ngantuk ya. Saya minta tolong Pak siapa tadi? Pak Asnari, masih lupa Pak Asnari. Mata tertuju pada garis pernikahan, jalannya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar dulu dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya, semua senyum Bapak Ibu. Ternyata tandanya semua mau. Ya, ya. Ya. Ini gak senyum sama sekali. Wani, ayo Wani senyum. Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Dalam tak tertuju pada gadis belia, caranya tak sama menggoda darah lincah. Sayang jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Yes, sir. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu sebening kaca. Bila garis pernikahan, ternyata sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Terima kasih Bunda. Panas aja dulu kameranya. Kita ya nyanyi ya disawe ya dioget. Disawe bersama ya. Karena kita datang ke sini itu tujuannya bahagia ya. Tapi yang sedih. Oke, selanjutnya saya minta bantuannya 3 model. Bapak Ibu, monggo saya minta bantuannya 3 model maju ke depan. Oh ya, boleh, monggo. Bu Anis, Bu Lisa, sama cowok 1. Saya minta tolong, silakan Bapak Ibu mengambil bukan yang itu.
kecil, jangan ambil satu saja. kan manis. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Silakan diambil 3 kertas gulungan warna biru. Nah, ini permainnya gini Bapak Ibu. Silakan 3 Bapak Ibu di sini menggenggam kertas ini. Digenggam, kemudian dilipat. Nah, dimasukkan dalam genggaman. Genggam yang erat. Ditekuk boleh, diucap-ucap boleh. Nah, sambil baca mantra. Terus minta lagi Bapak Ibu yang di depan untuk menunjuk atau mengajak teman 3 lagi, satu-satu, nanti dapat satu-satu. Jangan menunjuk aja, bukan tetap di depan, memanggil ke depan. Monggo. Bu Devi, Bu Devi. Pak Galih milih siapa? Oke, coba silakan berpasangan gini Bapak Ibu. Permainannya saya minta yang menggenggam kertas warna biru tadi digenggam orang. Kemudian teman yang ditunjuk tadi berusaha untuk merayu, membujuk supaya itu bisa dibuka. Adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat rahasia untuk Bapak Ibu sekalian ini. Jadi bagaimana teman-teman pasangannya bisa merayu, berhasil atau tidak, untuk membuka rahasia yang jenengan pegang itu. Monggo silakan, saya kasih waktu 1 menit. Boleh dengan perayuan ya, godaan, titik boleh. Makanya harus cari laki-laki atau laki-laki. Boleh dengan menyuap ya. Ini kita ganti nanti ya, ini kan ada kotoran ini. Nah, ini kotoran ini harus dibersihkan. Saya ambil dulu aja. Ini adalah sesuatu yang Dan ini bersih, saya ambil dan sesuatu saya yang ganti. berharga buat Bapak Ibu. Kan uang. Ayo, Pak Lutfi dirayu Pak Lutfi. Sesuai pengalaman biar lah. Yang biru-biru tadi tak tukar dengan yang merah. Situ Dewi kelasnya ngono. Gue ngono pisan. Pak, saya merayu, Pak. Pak, merayu. Birunya jenengan yang ada angkanya. Tes. Pak, itu kan biru yang ada angkanya. Biru yang mana tuh Pak? Biru, biru dan punya biru saya Pak. Ini bawahnya. Tidak ada birunya loh Pak. Dengan cara halus atau kasar. Saya Pak, dengan cara halus atau kasar saya mau saja Pak. Sudah. Ya, diberikan sudah Pak akhirnya. Bukan berhasil ya. Nggak oleh.
Pak Gali, kenapa kira-kira kok nggak mau buka? Karena saya juga belum tahu. Ya itu dianggap ini sesuatu yang paling rahasia. Gitu ya. Oke. Gimana Mbak? Enggak, kalau ditukar merah-merah mau Pak. Waduh. Oh, nggak apa-apa. Bisa. Enggak Pak, ini terlalu rahasia ini. Wah, terima kasih. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Bisa kembali ke bawa aja. Itu kenang-kenang dari saya. Gimana Pak Gali, nggak ada isinya? Kosong ya? Pak Gali, kosong? Kosong dijoli koperasi begini ya. Kosong itu sebenarnya berisi. Berisi adalah kosong. Itulah isi hatimu Pak Gali. Makanya itu kosong. Sebenarnya ada isinya. Isinya adalah isi hatinya Pak Gali. Oke. Ternyata dari ketiga model tadi tidak ada yang mau membuka kepalan tangan tadi. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata yang memiliki kontrol untuk membuka kepalan tangan tadi siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun tadi ditawari warna biru ditukar warna merah tadi ya, juga tidak berhasil. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Dari kepalan tangan ini itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perlu tak buka saya ke ponda kan gitu. Gitu agak ya. Nah, dari ilustrasi ini tadi, ternyata menurut teori ilusi kontrol, ya. Ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Ilusi kita selama itu kan seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita mengontrol, mengendalikan murid. Ternyata tidak. Terus yang kedua, menurut ilusi kontrol adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata nggak bisa memaksa kan Bapak Ibu? Iya. Demikian juga kita sebagai guru terhadap murid, kita tidak bisa memaksa murid. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori stimulus respon dan teori kontrol, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahamkan orang lain, tetapi tidak mengubah pandangan orang lain supaya sama, tidak. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Siswa mengajar juga punya tujuan. Ya, siswa bolos punya tujuan sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita gali. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujuk gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan seterusnya. Saya percepat ya. Lantas apa makna disiplin itu Bapak Ibu? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan.
kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir sebenarnya. Dan kalau perlu tidak dilakukan penerapan hukuman. Makna disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari muridnya Socrates dan Plato pada waktu itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai dari tujuan mulia itu. Jadi kata disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada perintah orang lain. Nah, ini nanti masuk di teori apa motivasi intrinsik ya. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu tadi apa? Kalau di negara kita, kurikulum kita kenal istilah profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai positif yang kita yakini nanti, yang kita tanamkan ke anak. Ada berapa Bapak Ibu? 6 ya? Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sering kita kupas, sering kita bahas. Definisi disiplin itu juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Jadi kalau kita sudah memiliki motivasi dari dalam, insya Allah tidak ada aturan pun, peraturan pun tidak apa, sudah jalan. Kalau sudah tertanam rasa disiplin itu. Nah, menurut teori motivasi tadi yang saya singgung, motivasi internal ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi melakukan sesuatu biar tidak dihukum. Nah, biasanya anak-anak seperti itu ya. Nah, ini berarti motivasinya masih dari luar deh, motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, mendapatkan ujian dan seterusnya. Nah, ini juga masih motivasinya adalah motivasi dari luar atau eksternal. Yang ketiga, ini harapan kita, motivasi untuk menghargai diri kita sendiri. Misalnya kita datang terlambat, kita merasa malu dan seterusnya. Nah, ini berarti motivasinya sudah pada level motivasi internal. Nah, inilah tujuan daripada disiplin positif yang akan kita bahas hari ini. Kenapa siswa itu atau seseorang itu melakukan suatu ketidakdisiplinan atau pelanggaran? Nah, sebenarnya menurut teori kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, 6 sorry. 5 ada 5 untuk lahir sama dengan ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
Nah, luwe berarti kita juga berarti kebutuhan dasar hidup kita belum terpenuhi ya. Terus rasa kasih sayang dan diterima lingkungan masyarakat dan seterusnya. Kemudian kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima adalah penguasaan. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena siswa berarti atau seseorang itu mengalami ketidak terpenuhan dari 5 kebutuhan dasar itu. Nggak tahu masih bisa lama. Kurang mungkin cepat mas. Coba ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ani guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Mas Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makanan siang. Nah, dengan secara paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal-hal itu? Nah, misalnya jawaban Agus gini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa Pak? Dari 5 kebutuhan dasar, bertahan hidup, luwe tadi ya. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temennya menjadikan dia perhatian, berarti apa? Kasih sayang ya. Terus yang ketiga, apabila Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut menurut keinginannya, dia supaya menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya apa? Penguasaan, betul. Terus apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, yang selalu dibawakan tempe goreng terus misalnya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kesenangan atau kebebasan ya, kebebasan atau kesenangan. Terus apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, apa Pak Ibu? Kesenangan, gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi anak-anak seperti ini? Bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik dalam menghadapi tingkah pola dari anak-anak kita? Ada posisi kontrol seorang guru yang ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti posisi kita di mana? Coba kita kelihatan dulu, kelihatan. Saya bacakan saja. Ketika Bapak Ibu sebagai penghukum, nah ini biasanya guru berbuat atau yang dilakukan oleh guru biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian bisa berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti ancaman ya. Hasilnya adalah sesuatu membentak, dendam, menyalahkan orang lain. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Terus murid berkata, biarkan saja. Kalau ada baterai ini dicesnek, biasanya kita air gitu ya. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Biasanya cacat mesti benar, ada saja.
Terus jika posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru biasa berkata gini, seharusnya kamu mengikuti begini dan seterusnya. Saya merasa kecewa dengan sikapmu. Kamu sudah saya nasihati berkali-kali, kenapa selalu melakukan itu? Misalnya seperti itu ya. Kamu seharusnya sudah tahu aturan-aturan sekolah dan seterusnya. Terus hasilnya apa? Murid menyembunyikan, merahasiakan, menyangkal, berbohong dan seterusnya. Harapan kita adalah Bapak Ibu, kita posisinya pada mencapai pada posisi manajer, yaitu biasanya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa hal itu dilakukan, mengapa itu terjadi dan seterusnya. Guru biasanya berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini nanti arahnya ke metode restitusi Bapak Ibu. Budaya positif ini akan tercipta jika kondisi lingkungan kita juga mendukung lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif itu diciptakan dari adanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas itu lahir dari peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah kita. Bapak Ibu, nanti harapan saya semua Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas di tiap kelas yang Bapak Ibu ambil. Dan nanti hasil keyakinan kelas yang dibikin siswa itu nanti ditempel biar menjadi pengingat atau jargon untuk tidak dilanggar peraturan-peraturan itu. Dan kita nanti tinggal istilahnya bisa ada anak melanggar, tinggal mengembalikan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang kalian buat, kesepakatan kelas yang sudah kalian tetapkan. Kita tinggal membalik, jadi kita tidak usah menghukum nanti. Nah, contohnya ini sebentar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, agama dan seterusnya. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan-peraturan yang lebih terinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Gini, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Untuk membuat musuh keyakinan kelas, anak-anak disuruh membuat atau menulis keyakinan kelas di lembar kertas warna ya. Kemudian nanti ditulis, tiap siswa menulis. Setelah menulis peraturan, misalnya membalikan buku pinjaman tepat waktu, ditulis di kertas itu. Kemudian keyakinan yang kita harapkan apa, yang kita tuju apa? Misalnya adalah disiplin. Berarti keyakinan kelasnya itu disiplin atau tanggung jawab. Nah, nanti ditulis, yang peraturan tulis sendiri, yang keyakinan kelas ditulis sendiri. Terus nanti ditempel di depan kelas. Kalau semua siswa sudah nempel, sudah membuat peraturan dan keyakinan kelas, kita bacakan dan kita saring mana yang sama, kita pilih salah satu, yang lain kita delete. Berarti dirumuskan satu. Misalnya ada 30 siswa yang menulis disiplin, kata disiplin ada 5, berarti yang kita ambil ada 5 ya, berarti yang kita ambil 5 itu disiplin dan seterusnya.
Terus bisa lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti disiplin juga. Berarti kan sama tuh Bapak Ibu, berarti disiplin hanya dipakai 1 dan seterusnya. Nah, ini kemarin saya menerapkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, produknya seperti ini. Produk keyakinan kelasnya seperti ini. Nanti silakan anak-anak disuruh nyetak, kemudian ditempel di kelasnya masing-masing. Ini diusahakan bisa terlaksana semuanya Bapak Ibu. Mumpung ini kelas 10 masih baru, diajar untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini terutama kalau bisa gimana Pak? Nah kalau bisa dimulai dari wali kelas. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti. Ngotot ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, seandainya tadi anak-anak melanggar Bapak Ibu, metode langkah yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi, ini adalah sebuah metode atau cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sampai saja. Nah, ciri-ciri atau kelebihan dari restitusi adalah restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar teman yang terlibat. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, di mana letak kekurangan kesalahan saya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Menurut teori saat ini ada cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan siswa, menguatkan pribadi siswa. Nah, untuk penyelesaiannya ada istilah segitiga restitusi baru yang dikemukakan oleh dosen. Untuk melakukan restitusi ada diagram segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Tahapannya adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Coba kita lihat tayangan ini. Coba kita bacakan dulu. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku nggak gitu. Aku nggak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya Pak. Masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mau bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari tayangan ini sebenarnya kita sudah melakukan Bapak Ibu. Saya yakin semua sudah melakukan, dan Pak Ari sebagai kita ini juga sudah menerapkan. Kita mendengarkan keluh kesah dari siswa, tidak menghargai, tidak menghakimi, tidak menangkap. Cuma mungkin istilah restitusi itu mungkin baru bagi kita mungkin. Ya tidak kita untuk semua Bapak Ibu guru, terutama apa bagian tatib kan, Pak Deli tatib. Selanjutnya Bapak Ibu kita mari diskusi untuk menyelesaikan kasus restitusi, untuk menyelesaikan dengan cara restitusi. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk perwakilan mengambil kertas yang ada di depan. Kertas ini adalah kertas masalah. Monggo Bapak Ibu untuk mengambil. Pak Lutfi, Pak Lutfi. Mopi kenapa kok mopi ya? Monggo Bapak Ibu ambil. Sini. Satu. Yang lain lagi. Pak, ambil satu. Pani. Silakan dibuka Bapak Ibu. Silakan dibuka. Di situ ada kasus 1, 2, 3. Tidak tahu Bapak Ibu yang tentang kasus berapa. Silakan Bapak Ibu untuk membaca, mendiskusikan, kemudian bagaimana menyelesaikan kasus itu. Ada pertanyaan di situ. Pakai mic ya? Bisa. Halo. Mic-nya Mas Roy. Mic. Masuk. Nah, mungkin Oke. kasus 1 langsung jawab. Dari kasus 1 berkaitan dengan guru matematika dan wali kelas 8 yaitu Bu Santi sakit kemudian digantikan oleh Bu Eni. Pertanyaan yang diberikan pertama, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yaitu Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Itu langkah pertama yang dilakukan oleh
Bu Santi. Atau tahap menstabilkan identitas pemilih. Tahap awal yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Iya. Dengan cara Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Itu langkah yang kedua pada validasi tindakan yang salah. Ya. Terus langkah yang ketiga dan langkah yang ketiga itu langkah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ya. Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Itu adalah langkah menanyakan keyakinan. Itu sementara ada lanjut. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawaban kasus nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut pada kasus berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah membahas 4 kasus yang sudah Bapak Ibu terima tadi. Semoga pertemuan kali ini pembahasan disiplin positif di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari saya sebagai pemateri, apabila selama saya menyampaikan ada kekurangannya, ada kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sangat banyak kepada Bapak Coy Sabukuma SSI. Ya, sangat menarik ya ini tadi ya untuk materinya ya. Untuk materi tentang budaya positif sekolah yang mana siswa itu menjadi pribadi yang utuh dan mempunyai apa itu namanya, yang mempunyai kodrat dan potensi diri masing-masing, yang mana kita tidak bisa mengintervensi, tapi kita hanya bisa untuk mengarahkan, mendampingi serta mendorong potensi-potensi itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk sesi hari ini untuk tentang budaya positif sekolah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian saja. Pas ya. Ya, terima kasih. Untuk materi kali ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu hasil diseminasi budaya positif sekolah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku acara dari awal sampai akhir mohon maaf jika ada tutur kata yang tak berhati. Kita akhiri dengan doa majelis. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.